Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan pembahasan kasus audit utang dagang versi 1 dengan anggota kelompok yang pertama Fadilah Auliardana dengan BP 1911021025, yang kedua ada Silsabila dengan BP 1911022007, yang ketiga ada Fadila Rahma Mailani dengan BP 1911022009, dan yang terakhir saya sendiri, Zafira Rizkila dengan BP 1911022029. Baiklah, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada prosedur pertama ini, kita mempelajari dan evaluasi internal kontrol atas siklus pembelian dan pelunasan. Di sini kita dianggap sudah mempelajari dan mengeksplorasi internal kontrol klien. Jadi, pada tahapan awal itu yang kita lakukan adalah memang harus mempelajari terlebih dahulu internal kontrol klien, lalu dievaluasi dan pahami untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaannya, sampel yang akan diambil, dan untuk menyusun prosedur-prosedur audit selanjutnya. Selanjutnya, pada prosedur audit kedua, yaitu kita harus mempersiapkan lead schedule dan kemudian isilah lead schedule tersebut pada kolom berwarna biru. Kita membuat dan mempersiapkan lead schedule. Oke, di sini maksudnya adalah untuk memberikan indeks. Lalu setelah itu kita akan mengisi lead schedule pada kolom yang berwarna biru karena KAP-nya berwarna biru. Lalu lead schedule ini juga sudah disediakan oleh klien, yaitu PT Sinar Jaya Abadi. Akun utang dagangnya adalah periode 31 Desember 2019, saldo utang per 31 Desember adalah 557 juta, dan 31 Desember 2018 adalah 488 juta. Tugas kita di sini adalah mengisi lead schedule sesuai dengan instruksi dan tidak ada tick mark. Selanjutnya, pada prosedur audit ketiga yaitu menelusuri saldo utang unaudited 31 Desember 2019 ke General Ledger. Di sini kita dianggap telah menelusuri ke General Ledger. Saldo pada General Ledger adalah 557 juta. Lalu di sana kita harus memberikan tick mark apakah sesuai atau tidak sesuai dengan GL. Untuk setiap prosedur audit, berikan tick mark pada kolom tick mark dan indeks silang di instruksi dan informasi umum. Pada prosedur audit yang keempat, yaitu periksa saldo audited 31 Desember 2018 ke laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit. Ketika kita memeriksa saldo tahun berjalan, maka setelah itu lakukan pemeriksaan kepada saldo audited tahun sebelumnya, dan harus pastikan bahwa saldo akhir itu merupakan langkah awal untuk tahun berikutnya dan bisa digunakan untuk vlog analisis, yang mana bisa terlihat apakah ketika dilakukan perbandingan antara saldo berjalan dengan tahun sebelumnya, apakah terjadi kenaikan, penurunan, atau tetap. Dan kita juga harus melakukan pemeriksaan saldo akhir tahun sebelumnya, apakah sesuai atau belum. Itu dapat kita lihat pada lead schedule audited 31 Desember 2018 dan berikan tick mark PY atau prior year apabila sesuai dengan saldo laporan keuangan tahun sebelumnya, yang artinya saldo telah ditelusuri dan sesuai dengan prior year. Selanjutnya, prosedur audit yang kelima yaitu minta daftar umur hutang kepada klien untuk akhir tahun berjalan. Nah, di sini kita sudah peroleh daftar umur hutang dari klien dan sudah kita arsipkan juga dalam kertas kerja pada indeks G1. Dan dapat kita lihat pada indeks G1, lalu kita jumlahkan. Apabila penjumlahannya benar, maka kita kasih tick mark footing. Selanjutnya, prosedur audit yang keenam yaitu periksa saldo hutang yang ada pada daftar umur hutang secara total ke General Ledger. Nah, di sini kita sudah dianggap menelusuri KGL dan kita sudah menyimpulkan bahwa saldo hutang sesuai dengan General Ledger. Dapat kita lihat pada indeks G1 secara total bahwa hutang sesuai dengan GL dan langsung kita kasih tick mark GL di bawah tick mark footing, yang artinya sesuai dengan General Ledger.
Pada prosedur audit yang ketujuh, yaitu periksa kebenaran penjumlahan pada daftar faktur pembelian yang ada pada kertas kerja indeks G2, di sini kita harus memastikan bahwa saldo di daftar umur utang ini harus sama dengan saldo di general ledger. Setiap saldo hutang dari tiap supplier, kita harus capture dulu apakah saldo tersebut benar-benar sejumlah yang sudah dituliskan dalam G2 ini. Seperti saldo hutang dari Zeki Lancar, apakah benar sebesar 105 juta, yang terdiri dari 75 juta dalam waktu 0-30 hari dan 30 juta dalam waktu 31-60 hari. Langkahnya adalah kita harus menelusuri ke daftar faktur pembelian. Kita lihat apakah ada transaksi pembelian kredit yang dilakukan oleh Rezeki Lancar. Pada daftar faktur utang, terdapat 2 transaksi oleh Rezeki Lancar pada bulan November, yaitu tanggal 2 dan 4, dengan total 30 juta, yang artinya telah berjalan selama 31-60 hari. Kemudian kita periksa ke G1, apakah benar saldo hutang sebesar 30 juta itu dalam waktu 31-60 hari. Selain itu, terdapat transaksi di bulan Desember, yaitu tanggal 15 dan 22 dengan total 75 juta, yang artinya telah berjalan 0-30 hari. Setelah itu, kita periksa ke daftar umur utang. Lakukan langkah ini untuk setiap supplier. Kemudian, berikan tik mark G.2 untuk jumlah saldonya yang benar, dan untuk saldo yang berbeda diberikan tik mark yang berbeda, yang artinya saldo tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan daftar faktur pembelian. Selanjutnya, prosedur audit ke-8, yaitu lakukan penelusuran terhadap saldo hutang individual G1 ke faktur pembelian. Berdasarkan penjelasan, untuk menyamakan kasus, daftar faktur pembelian G2 merupakan representasi dari faktur pembelian. Pada prosedur ini, kita diminta memberikan indeks silang, yaitu dengan mengecek jumlah saldo pada G1 dengan jumlah saldo di G2. Setelah dicek, kemudian pada G1 berikan tik mark G2, yang artinya data tersebut sudah ditelusuri dan sesuai dengan G2 atau daftar faktur pembelian. Dan pada G2 berikan tik mark G.1, yang artinya data tersebut sudah ditelusuri dan sesuai dengan G1 atau daftar umur utang. Selanjutnya, prosedur audit ke-9, yaitu periksa apakah barang yang telah dibeli sudah termasuk ke dalam daftar utang telah sampai ke gudang klien per 31 Desember 2019. Kita pastikan pada daftar umur utang untuk saldo utang dari semua supplier ini apakah sudah sampai barangnya semua di gudang klien atau belum. Oleh karena itu, kita pastikan lagi dengan melihat daftar faktur pembelian atau G2. Kita lihat pada tanggal barang diterima apakah pada tahun yang sama, yaitu 2019 atau tahun 2020. Setelah diperiksa, ternyata ada satu transaksi di mana barangnya belum tiba, tapi sudah diakui sebagai hutang. Kita periksa apakah benar atau wajar. Kita lihat syarat pengiriman barangnya. Karena menggunakan FOB shipping point, di mana transaksi ini diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi, bukan berdasarkan barang sudah diterima dan tiba di gudang klien, maka pencatatan yang dilakukan oleh klien sudah benar dan wajar. Kemudian berikan tik mark pada G.1 yang menjelaskan bahwa barang telah tiba di gudang klien, dan tik mark berbeda pada G.1 yang menjelaskan barang belum tiba di gudang klien. Pada prosedur audit ke-10, yaitu telusuri saldo hutang pada daftar hutang ke jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, kita periksa setiap utang usaha, apakah ada daftar utang yang akan dibayar pada periode berikutnya yang berguna untuk memastikan adanya kebenaran dari utang tersebut. Lalu lihat pada pengeluaran kas. Pada Rezeki Lancar tanggal 4 Januari 2020 ada pembayaran sebesar 30 juta. Lalu periksa pada daftar umur hutang, apakah telah dilakukan pembayaran pada tanggal 4 Januari 2020 sebesar 30 juta. Karena telah sesuai, diberi tik mark G1 pada pengeluaran kas, dan selanjutnya berikan tik mark G4 pada daftar umur hutang. Selanjutnya, prosedur audit ke-11, yaitu lakukan konfirmasi hutang ke supplier. Pelajari daftar konfirmasi tersebut, kemudian berikan tik mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 dan indeks silang pada kerja G3.
Untuk memastikan yang telah dicatat oleh klien sudah sesuai dengan yang dicatat oleh supplier, dapat kita lihat pada konfirmasi hutang. Rezeki lancar nilai konfirmasinya 105 juta, dan hasil konfirmasinya 105 juta, dan pada daftar umur hutang, beri tick mark C atau confirm, yang mana artinya telah sesuai dengan hasil konfirmasi. Begitu juga dengan PT Sinar Terang Mulia yang telah sesuai dengan hasil konfirmasi. Pada PT Toronto, nilai konfirmasi 70 juta, sedangkan hasil konfirmasi menurut PT Toronto sebesar 100 juta. Karena dengan adanya perbedaan, berikan tick mark RD pada daftar konfirmasi hutang PT Toronto, yang artinya nilai konfirmasi berbeda atau tidak sesuai dengan catatan klien dan pada daftar umur hutang. Berikan juga tick mark RD. Perbedaan ini diakibatkan karena hilangnya cek dari PT Sinar Jaya Abadi berupa cek BNI nomor 123456778 senilai 30 juta untuk pembayaran pembelian barang tanggal 23 Oktober 2019 yang diberikan kepada Toronto. PT Sinar Jaya Abadi berjanji akan mengganti pada tanggal 25 Oktober 2019, namun hingga tanggal 31 Desember 2019 belum diganti. Pada saat memberikan cek tersebut, Toronto langsung mendebitkan pada akun hutang, sehingga tidak ada lagi hutang sebesar 30 juta ini. Padahal cek tersebut hilang dan uang belum diambil oleh PT Toronto. Karena kasus ini, harus dimunculkan kembali hutangnya dan berusulan jurnal penyesuaian, yaitu pada lead schedule. Dengan jurnalnya yaitu bank didebit dan utang dagang dikredit sebesar 30 juta. Pada Yokohama, nilai konfirmasi sebesar 31 juta, sedangkan hasil konfirmasi menurut Yokohama sebesar 51 juta. Perbedaan saldo ini karena ada pembelian barang dagang dari Yokohama 20 juta yang barang dikirim dari Yokohama tanggal 31 Desember 2019 dan sampai di PT Sinar Jaya Abadi tanggal 5 Januari 2020. Untuk klien memakai syarat pembelian FOB Destination, yang mana setiap melakukan pembelian diakui ketika barang sudah sampai di tempat tujuan klien. Beri tick mark RD atau reporting different pada konfirmasi utangnya dan di daftar umur piutang karena adanya perbedaan ini. Namun, untuk utang yang diakui pada Yokohama adalah sebesar 31 juta karena menggunakan syarat pembelian FOB Destination. Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah memasukkan angka hutang dagang sebesar 30 juta rupiah ke dalam kolom Proposed Adjustment Journal Entry di bagian kredit. Selanjutnya, kita cari nilai hutang dagang audited per 31 Desember 2019 dengan cara hutang dagang unaudited per 31 Desember 2018 sebesar 557 juta ditambah dengan penyesuaian sebesar 30 juta. Maka dapatlah hutang dagang audited per 31 Desember 2019 sebesar 587 juta. Kemudian selanjutnya kita buat flux analysis dengan cara selisih nilai audited 31 Desember 2019 dan audited 31 Desember 2018 dibagi dengan nilai audited 31 Desember 2018 dan dapatlah kenaikan saldo hutang dagang PT Sinar Jaya Abadi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 20% atau sebesar 99 juta rupiah dari tahun 2018. Lalu terakhir, untuk kesimpulannya yaitu saldo akun hutang dagang PT Sinar Jaya Abadi telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.